ketika yang mendaftar hanya satu dan setelah dilakukan validasi data dinyatakan lolos, apakah ini berarti posisi ketua Kadin itu tidak seksi? Masih seksi, masih seksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kami sedang berada di Ballroom Hotel Bumi Segar, karena memang kami tahu bahwa seluruh panitia maupun pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Berau sedang berada di hotel ini, karena memang besok informasinya Senin jam 9 pagi tanggal 17 Januari itu akan ada agenda musyawarah kabupaten atau mukap yang ke-7 Kadin Kabupaten Berau, yang memang merupakan forum tertinggi untuk pemilihan ketua Kadin Berau. Lalu untuk mendiskusikan terkait musyawarah kabupaten ke-7 Kadin Berau dalam rangka pemilihan ketua ini, sejauh mana persiapannya dan berapa calon yang akan maju bertarung. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Steering Komite atau Panitia Pengarah Mukap 7 Kadin Berau, Kanda Imam Sururi. Langsung aja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Salam? Alhamdulillah sehat Kanda. Nah, gimana nih Kanda? Ini semua pada kumpul di sini karena memang besok sudah acara mukap ya? Yap. Sejauh mana sudah persiapan acara mukap ini dan berapa calon yang rencananya besok akan bertarung di pemilihan ketua Kadin Berau? Silakan Kanda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya sampaikan kepada pemirsa dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Berau, pada hari ini persiapan sebagaimana disampaikan bahwa persiapan untuk mukap ke-7 Kadin Kabupaten Berau hari ini sudah mencapai 90% untuk persiapan OC ya. Okay. Persiapan tempat, persiapan undangan dan lain sebagainya sudah sampai 90%, insya Allah. Kalau tidak ada halangan, kita akan terlaksana dengan baik saja. Okay. Terkait mungkin tentang calon sebagaimana tadi kita tanyakan sama Bang Salam, bahwa proses ini perlu saya sampaikan dulu Bang Salam ya. Silakan. Proses ini perlu saya sampaikan dulu bahwa mukap Kadin Kabupaten Berau ini sesuai dengan PO di bab 2 di pasal di ayat 3 ya. Di ayat 3 itu disampaikan bahwa sebelum pelaksanaan mukap ini Kadin Kabupaten Berau harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kadin Provinsi Kalimantan Timur, dan itu sudah disampaikan oleh Kadin Kabupaten Berau melalui surat dan sudah dapat jawabannya. Dan sekaligus akhirnya ada revisi karena COVID kemarin. Akhirnya COVID direvisi dan disampaikan surat kembali dan dijawab juga sudah oleh Kadin Provinsi. Artinya secara aturan tahapan awal untuk pelaksanaan mukap Kadin Kabupaten Berau ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur oleh AD dan ART serta pedoman organisasi Kadin Indonesia. Nah, itu selanjutnya, tahapan selanjutnya sesuai dengan petunjuk dari pedoman organisasi dan ADRT dan juga sesuai dengan petunjuk provinsi untuk membentuk kepanitiaan. Kadin Kabupaten Berau sudah membentuknya sesuai dengan hasil rapat tanggal 18. Jadi setelah itu berlanjut tahapan-tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya saya sebagai Ketua SC Steering Komite di mukap ke-7 Kadin Kabupaten Berau sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam pedoman organisasi dan ADRT Kadin. Artinya apa? Kami sudah membuka pendaftaran, kami sudah mengadakan rapat-rapat. Rapat yang pertama kami mempersiapkan tentang materi
materi mukab ini yang penting kita sampaikan dan itu sudah selesai. Selanjutnya rapat kedua SCOC kami siapkan juga untuk pembukaan bakal calon ketua. Bakal calon ketua kami buka dari tanggal 11 Januari 2022 sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 sampai pengembalian dokumen itu yang memasukkan baru satu dan hanya satu. Tanggal 13 di hari apa itu ya? Jumat jam 16.00 itu sudah kami tutup. Dan setelah itu tanggal 14-nya kami lakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan pedoman organisasi dan ADRT yang mengatur tentang bakal calon ketua yang memenuhi syarat. Artinya ketika yang mendaftar hanya satu dan setelah dilakukan validasi data dinyatakan lolos, apakah ini berarti posisi ketua Kadin itu tidak seksi? Masih seksi. Artinya kan gini, mukab ini adalah forum tertinggi di organisasi dalam rangka dalam rangka pemilihan ketua ke depan dan sekaligus untuk menata program kerja Kadin Kabupaten Berau ini, di mana di sana pasti ada hal-hal penilaian. Karena besok kalau tidak ada halangan itu setelah pembukaan insya Allah jam 1 atau jam 13.00 waktu Indonesia bagian tengah itu kita mulai pleno pertama, yang mana agenda dari pleno pertama ini satu quorum. Quorum ini nanti kan akan menentukan siapa yang menjadi peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh adalah peserta yang punya anggota Kadin Kabupaten Berau. KTA yang harus punya KTA. Ini peserta penuh. Nah, peserta peninjau ini terdiri dari tokoh dan juga anggota luar biasa Kadin. Nah, nanti akan jadi peninjau dan juga mungkin dari provinsi yang akan jadi peninjau. Nah, seksi sekali sebetulnya karena apa? Di dalam pleno pertama itu quorum, terus jadwal acara, setelah itu tatip, setelah pembahasan tatip pemilihan ketua definitif, masuk ke pleno kedua itu laporan pertanggungjawaban. Ini seksi. Laporan pertanggungjawaban Kadin ini nanti diserahkan kepada forum peserta penuh untuk menanggapinya di dalam pleno itu. Terserah kepada forum pleno nanti apakah diterima atau ditolaknya. Kalau diterima ya lanjut, kalau tidak diterima ya itu menjadi kewenangan SC provinsi untuk menentukan, bukan SC provinsi untuk menentukan seperti apa. Nah, maksud saya seksi atau tidak seksinya karena ternyata yang mendaftar ketua Kadin ini hanya satu yang ditutup kayak gitu loh. Apakah kemudian tidak ada orang yang berminat untuk jadi ketua Kadin lagi atau gimana? Banyak sih sebetulnya, banyak kalau yang berminat untuk jadi ketua Kadin. Tapi saya melihat gini ya, saya melihat Adinda Fitrial Nur ini kan ketua Kadin selama satu periode ini Bang Salam selama satu periode memimpin Kadin rasanya cukup bagus gitu loh, artinya membawa Kadin ini apalagi ke depan dengan ketemunya kita sering ngobrol ke depan ini akan membawa itu, mungkin teman-teman berpikir untuk menjadi lebih bagus lagi seperti Fitrial Nur, barangkali berpikir loh gitu barangkali artinya nanti, tapi setelah Fitrial Nur ini mungkin satu periode kembali barangkali itu akan lain gitu ya, artinya kader-kader di bawahnya mungkin kalau kita ini yang sudah senior kita selalu mendukung saja Bang Salam. Karena memang kalau dalam pantauan kami di beberapa mukab yang kami pantau baik tingkat musyawarah daerah, provinsi kah, kabupaten kota lain kah, bahkan nasional, pemilihan ketua Kadin ini justru diwarnai dinamika yang luar biasa, bahkan diwarnai dengan arah politik juga sebenarnya. Tapi kami bingung kenapa kemudian di Kabupaten Berau justru hanya satu orang gitu loh. Yang perlu juga disampaikan bahwa memang selain memang ada sosok Fitrial Nur, ada juga hal-hal yang mungkin perlu disosialisasikan ke depan. Ke depan ini peran Kadin ini kan dianggapnya seperti asosiasi-asosiasi biasa gitu loh.
Kadin ini dasarnya undang-undang loh. Dasarnya undang-undang. Makanya ke depan ketika kita memang nanti Saudara Fitrial Nur itu terpilih, ya hubungan dengan pemerintah daerah harus lebih dikuatkan. Minimal apa? Apa yang harus dilakukan oleh Kadin? Pemerintah daerah harus tahu ini dasarnya undang-undang dan punya kewenangan. Artinya apa? Kalau memang pemerintah daerah itu punya program, tolonglah Kadin ini selalu dibawa gitu loh kan. Karena ada konsep-konsep usaha yang dibangun oleh dunia usaha yang dinaungi oleh Kadin ini, ujungnya kan kepada pemerintah daerah. Silahkan pemerintah daerah memerintahkan pada OPD-OPD yang berkaitan gitu loh. Ini selama ini itu yang menjadi mungkin kelihatannya Kadin ini tidak terlalu penting bagi mereka. Padahal Kadin ini sangat penting. Ini adalah wadah loh, tempat dunia usaha. Bagaimana caranya Kadin Indonesia itu bisa hubungan dengan luar negeri? Paling tidak kita bisa hubungan di kabupaten ke provinsi dan kabupaten lain di Indonesia. Bagaimana bisa membawa investasi masuk ke sini? Kita punya kalau bahasanya kemarin saya ngobrol dengan Ibu Bupati itu apa? Kita ini punya modal apa? Kita ini punya modal sumber daya alam. Sementara sumber daya manusianya kurang. Di Jawa sana banyak sumber daya manusia tapi tidak ada sumber daya alamnya. Ayo kita joinkan. Bagaimana ceritanya? Kadin lah yang akan berperan. Tolong pemerintah daerah yang terdiri dari DPRD dan juga bupati dan wakil bupati, perhatikan dong, jangan ditinggal-tinggal begitu saja. Kalau ada jalan ke sana, ada kunjungan apa, tidak diikutkan Kadin. Bagaimana bisa menyemetkan usaha kita? Artinya kalau melihat dari pernyataan ini, berarti pemerintah kabupaten sampai hari ini belum melihat peran dan fungsi Kadin yang lebih jauh. Sementara informasi yang kami dapatkan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah menandatangani Kepres yang salah satunya adalah mewajibkan semua pelaku usaha untuk mendapatkan berkontribusi dengan Kadin gitu ya. Dan itu Kepres itu berlaku mulai tahun 2022. Informasi itu benar atau gimana? Betul, iya. Artinya itu penguatan daripada undang-undang yang ada gitu kan. Undang-undang Kadin itu mengatur tentang hal-hal yang terkaitan dengan dunia usaha. Jelas sebetulnya dalam undang-undang itu. Kadin itu kan mengalami pasang surut untuk di Kabupaten Berau ya. Dulu pernah zamannya kalau tidak salah zamannya Pak Amin Suhadi, itu hampir seluruh toko-toko dan lain sebagainya itu diwajibkan menjadi anggota Kadin. Itu pernah kejadian. Nah, akhirnya apa? Semua toko-toko di pelabuhan itu semua anggota Kadin. Akhirnya anggota Kadin itu betul-betul ternaungi. Habis itu ada pasang surutnya. Seakan-akan Kadin itu seperti asosiasi biasa gitu. Nah, padahal ini wadahnya tempat usaha kita. Marilah teman-teman nanti pengusaha, betul kalau Perpres itu sudah tertandatangani, bagaimana kamu akan mengurus perizinanmu, mengurus OSS yang tersentral di pusat, di kementerian. Begitu kamu tidak menjadi anggota Kadin, izin siupmu, pasti tertolak sudah. Itu sudah pasti sudah. Daripada mengulang, wajiblah itu ke depan. Saya menghimbau ke depan. Mudah-mudahan ini nanti Mas Fitrial menjadi ketua. Mas Fitrial bisa nanti habis ini sosialisasi sesuai dengan program kerja dan juga ininya nanti bisa dimetkan gitu loh. Metkan sama-sama. Itu Bang Salam. Ini lagi, kan tadi calon yang mendaftar cuma satu. Siap. Apakah publik di luar tentu melihatnya ketika calon cuma satu ini, kemudian secara otomatis Fitrial secara aklamasi itu akan terpilih menjadi ketua Kadin. Apakah itu benar atau enggak? Ya, saya sangat berharap ke besok itu peserta, saya berharap Fitrial Nur dipilih secara aklamasi. Ada hal yang sangat bagus di aklamasi itu Bang Salam, meskipun kita selalu memegang prinsip musyawarah mufakat gitu loh. Justru musyawarah mufakat ini dalam pesan orang tua kita ini kan, wasawirhum itu kan sebetulnya musyawarah itu yang diutamakan untuk mencapai mufakat. Kalau vote itu kan pilihan terakhir Bang Salam. Gitu loh. Jadi ketika pemimpin dipilih secara aklamasi, otomatis dukungan dari calon dukungan dari anggota pemilik suara ini kuat. Ke depan selain itu mudah untuk mengkoordinasikan masalah. Jadi marilah kita dalam pemilihan apapun, saya pikir wasawirhum bi amri dan selanjutnya itu kita bermusyawarah untuk mendapat mufakat itu jelas loh Pancasila kita kok jelas gitu kan. Kita tidak sana lah. Artinya lebih indah. Dengan satu calon ini apakah secara otomatis Fitrial bisa dibilang akan terpilih jadi ketua Kadin? Bisa ya, bisa tidak.
Tidaknya gimana? Artinya gini, kalau besok itu makanya kan ini adalah forum tertinggi, mari kita hargai forum tertinggi ini besok, tidak ada intervensi dan lain sebagainya. Forum tertinggi di dalam organisasi di Kadin ini adalah Mukab gitu loh, untuk menentukan pemimpin ke depan kan. Nah besok ada di pleno ketiga itu, pleno kedua itu ada laporan pertanggungjawaban. Ketika laporan pertanggungjawaban oke kan oleh semua peserta, aman. Maka tapi kalau besok dilakukan. Oh iya. Tapi kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya ya ceritanya jadi lain. Provinsi itu kewenangannya. Tapi saya yakin insya Allah lah mudah-mudahan kita doa artinya pada Allah, bro ini jangan ada hal-hal yang lain. Mari kita dukung sesuai dengan ini yang mana kedepannya bisa memimpin Kadin Bro dengan baik. Ya memang kan? sih kalau kawan-kawan pengurus atau pemilik suara melihat kinerja Fitrial Nur sudah selayaknya sebetulnya LPJ-nya bisa diterima seharusnya. Tapi ya kembali ke kawan-kawan pemilik suara untuk menentukan. Jelas itu. Mungkin itu aja pemirsa. Terima kasih. Kanda Imam Sururi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sip.